tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka Kami yang sangat butuh menuntut pekerjaan. dan menagih janji Bapak Wakil Presiden. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana. Mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan tertinggi diri. pada usia 19 sampai 24 tahun. Dalam pemaparan visi misinya di debat Cawapres di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat pada 2024 lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan yang rencananya akan direalisasikan dalam 5 tahun. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Rencana ini juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa program makanan bergizi gratis, penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan desa nelayan, kebijakan hilirisasi industri, dan bantuan perumahan rakyat bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya, mampukah pemerintah mengubah janji kampanye menjadi solusi nyata bagi pengangguran? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita memahami arti dari pengangguran itu sendiri. Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan permasalahan sosial politik. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima kerja, tapi belum mulai bekerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Inilah berbagai macam jenis pengangguran berdasarkan penyebab. Pertama, pengangguran friksional. Pengangguran di suatu daerah yang disebabkan karena ingin mencari pekerjaan yang dianggap lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Dari segi gaji, peluang kerja yang stabil, hingga pertimbangan kenyamanan. Kedua, setengah siklikal. Pengangguran akibat PHK dari perusahaan untuk mengurangi kerugian dari produksi yang terus mengalami penurunan daya beli konsumen atau permintaan. Ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran akibat perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian, adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terus berkembang dan pekerjaan akan secara bertahap digantikan oleh teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan sifat. Pertama, pengangguran terbuka. Ketika jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja. Kedua, pengangguran terselubung. Tuntutan ekonomi menjadi penyebab seseorang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, pengangguran musiman. Sering terjadi di sektor pertanian dan perikanan, yakni melakukan pekerjaan jika terdapat permintaan pada suatu waktu atau musim tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Terdapat perbedaan jam bekerja dengan pekerja tidak terampil, tetapi mereka tetap terdefinisi sebagai orang yang memiliki pekerjaan, yang bekerja atas permintaan pemberi kerja dengan periode yang tidak menentu. Yang terakhir, pengangguran tersembunyi. Kondisi di mana terdapat banyak pekerja dibandingkan yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang mana akan menyebabkan operasional tidak berjalan dengan optimal. Indonesia masih setia menunggangi posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Trading Economics menyebutkan bahwa angka pengangguran Indonesia mencapai angka 4,76% pada periode Maret 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 7 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. IMF memprediksi Indonesia akan terjadi peningkatan pengangguran menjadi 5,1% pada tahun 2026 nanti. Pada tahun sebelumnya, Indonesia berada pada persentase 4,91%. Meskipun terjadi penurunan jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja juga ikut bertambah. Hal ini belum cukup untuk menggeser posisi Indonesia sebagai peringkat teratas dalam hal pengangguran. Presiden Prabowo menilai bahwa angka ini merupakan angka terendah sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan akan terus meningkat hingga puncaknya pada Februari pada tahun 2006. Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.
Pada periode tersebut, pengangguran Indonesia mencapai pada level 10,45%. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Kisah Kuarina, menanggapi penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 tidak serta-merta menandakan bahwa kondisi pasar tenaga kerja benar-benar membaik. Faktanya, meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, jumlah pengangguran secara absolut justru meningkat dari 7,2 juta pada 2024 menjadi 7,28 juta pada 2025. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang bekerja bertambah lebih cepat daripada jumlah penganggur. Janji yang dikampanyekan oleh pemerintah ternyata menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Beberapa pihak dari berbagai macam institusi maupun universitas sampai harus membuka suara untuk mendapatkan hak yang belum terrealisasi. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Solo menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Bundaran Kertasura pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Mereka menyampaikan tuntutan yang bertepatan dengan periode 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Kami ingin menagih janji membuka 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Pak Gibran. Meski sekarang ada program makan bergizi gratis atau MBG yang merekrut tenaga kerja, namun janji itu belum terrealisasi. Selain itu, pada tanggal 24 Oktober 2025, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Solo Raya menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan dengan menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan janji tersebut. Janji tanpa realisasi hanyalah retorika, dan di balik retorika yang kosong, rakyat menanggung beban nyata. Muncul pertanyaan kapan 19 juta lapangan pekerjaan dapat terwujud. Kepala Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lokita Warman, menyatakan bahwa program tersebut baru dapat terwujud dalam 5 tahun. Program makan bergizi gratis atau MBG telah diproyeksikan akan menyerap 2,9 juta tenaga kerja baru. Sektor swasta juga diperkirakan akan menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 2 juta per tahunnya. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi untuk merealisasikan janji tersebut, yakni masa depan Indonesia terhambat oleh rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo sekaligus CEO Sintesa Group, Sinta Kamdani. Selain itu, Indonesia saat ini tengah menyongsong deindustrialisasi, yakni proses penurunan peran dan kontribusi sektor industri manufaktur dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam kasus ini, dapat dilihat secara nyata terjadi banyak penutupan pabrik dan PHK massal yang apabila tidak diatasi, kondisi ini akan menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan. Deindustrialisasi ini hal yang wajar, tetapi dapat menjadi masalah saat terjadi secara prematur. Hal ini diungkapkan oleh Arif Ansar Yusuf, dosen Universitas Pajajaran. Industri kita mengalami deindustrialisasi dini, artinya kinerja industri kita itu memburuk. Dan kalau kita lihat di awal tahun sampai pertengahan tahun 2025, Purchasing Manager Index PMI manufaktur yang dikeluarkan oleh S&P itu menunjukkan angka di bawah 50 poin. Artinya ini tidak ada ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yanuar Nugroho mengatakan bahwa penanganan deindustrialisasi agar tidak berdampak secara prematur dalam jangka pendek dapat diatasi dengan revitalisasi kawasan industri dan infrastruktur pendukung. Dalam jangka menengah, diatasi dengan mengembangkan pendidikan vokasi, dan dalam jangka panjang, dengan investasi dalam inovasi riset industri. Pengangguran di Indonesia bukanlah sekedar angka statistik. Ini adalah masalah struktural yang mencerminkan tantangan serius dalam pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan, dan arah pembangunan nasional. Meski pemerintah mengklaim telah membuka jutaan lapangan pekerjaan, faktanya pertumbuhan lapangan kerja belum mampu menyerap angkatan kerja baru secara memadai. Tanpa perubahan strategi, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi menjadi bencana demografi, terutama bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak PHK massal akibat perlambatan industri dan prematur deindustrialisasi. Kita tidak cukup hanya berbicara soal angka pertumbuhan ekonomi. Kita butuh pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdampak nyata bagi tenaga kerja. Saya Walida Umihania, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.